Rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin. Jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk diperhatikan maupun dipuji. Jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk meninggikan diri atau mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala perhatian, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami kenal sebagai Juru Selamat dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pertemuan ini. Urapi kami semua ya Bapa, supaya kami mengerti dan memperoleh arahan daripada-Mu, petunjuk-petunjuk daripada-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin berkenan di antara sesama manusia. Kami berkenan dengan kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi berkat bagi Tuhan, bagi dunia ini, bahkan bagi lingkungan kami, bahkan bagi bumi ini ya Bapa. Semuanya apa yang Tuhan berikan kepada kami merupakan sebuah kepercayaan untuk kami mengelolanya. Karena itu beri kemampuan kepada kami untuk mengelola dengan baik. Terpujilah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap diberkati Tuhan. Mari berkata amin, amin. Oke, salam, silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, siang hari ini saya langsung saja saya mau berbicara mengenai Yesus. Terima kasih Pak. Yesus sebagai mata air kehidupan. Ya, ini tema ulang tahun minggu kemarin yang saya angkat tema ini, dan saya berdoa supaya tema ini bukan hanya sekedar tema dalam hidup kita, tapi benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami akan Yesus secara pribadi sebagai mata air kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu saudara kita sedang melakukan tanggal 25 kemarin itu perayaan Waisak, ya, perayaan Waisak, saudara. Nah, sebagian teman-teman dari Buddha atau Konghucu mereka merayakan perayaan itu, Waisak itu, dan mereka melakukan ritual-ritual mereka, melakukan penyembahan-penyembahan mereka, dan mereka semua berbondong-bondong ke sebuah tempat yaitu di Jogja, Borobudur, Magelang. Nah, mereka pergi ke sana semua, saudara. Nah, di dalam acara itu saya coba memperhatikan dan saya coba mempelajari ada hal-hal yang menarik, saudara, yang kita pelajari dari peristiwa itu. Tetapi dalam perjalanan itu saya melihat bahwa setelah mereka melakukan sesuatu doa di Borobudur, itu, singkat cerita beberapa tokoh pendeta biksu membawa beberapa rombongan, saudara, menuju ke sebuah tempat, ya, sebuah tempat di situ dipercayai bahwa di daerah situ ada sebuah tempat mata air, ya, mata air. Dan mereka mempercayai bahwa itu adalah air suci, sehingga mereka mengambil air dari situ. Dan tokoh dari budayawan itu mengatakan, dari budayawan yang teman-teman kita dari Buddha itu mengatakan bahwa kenapa di acara Waisak ini mereka mengambil air, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mata air pegunungan yang murni, yang bersih. Dan pesan yang beliau sampaikan saya tangkap, beliau katakan bahwa air itu adalah sumber kehidupan, ya, untuk semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika beliau katakan tentang pesan-pesan sedemikian rupa, saya ingat ya bahwa tanggal 26 kemarin gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-11. Dan ketika tim pelayanan menanyakan kepada saya, Pak, temanya apa ulang tahun gereja ini? Ya,
Beberapa waktu saya belum jawab karena saya belum mendapat arahan Tuhan. Dan ketika coba saya berdoa, Tuhan, di usia gereja ini 11 tahun, apa yang Tuhan inginkan atau keinginan Tuhan untuk gereja ini apa, saudara? Puji Tuhan, dan Tuhan ingatkan saya di sebuah kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Ya, ini yang saya angkat untuk menjadikan tema ulang tahun gereja, yaitu Yesus sebagai mata air kehidupan atau Yesus mata air kehidupan. Buka Alkitab saudara. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Ya, ini menarik dan kita akan belajar mengenai Yesus mata air kehidupan, ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saudara datang ke gereja, ya, jangan lupa membawa Alkitab. Dan yang kedua, saudara sekarang ini kan sudah canggih, ya, handphone bisa diisi dengan Alkitab. Nah, kenapa kita harus membawa Alkitab, saudara? Kenapa? Silahkan di handphone saudara masukkan program Alkitab di dalam handphone saudara. Beberapa waktu saya pulang dari Pamulang, dari Pamulang keluar, saudara. Nah, saya melihat sebuah spanduk gitu, ya. Ada pengajian dengan Haji Mansur Yusuf kalau nggak salah. Nah, di situ ditulisin sebuah lingkaran wajib bawa Al-Quran, saudara. Ya. Nah, saudara, itu bagus sekali. Menurut saya bagus. Banyakan hari-hari ini orang datang ke tempat ibadah, ya, tidak membawa kitabnya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita tidak tahu, saudara. Karena itu kita ini bagus, saudara, dengarkan khotbah saya, ceramah saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan saudara juga lihat di dalam Alkitab saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak disesatkan. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berkata, oh itu kata Pak Amos. Kata Pak Amos begini, saudara. Jangan dengar kata saya. Tapi saudara berusahalah apa kata firman. Apa kata Alkitab, saudara. Dan kembali kepada firman, saudara. Sehingga ketika saudara kembali kepada firman, saudara tidak akan mudah menjadi orang yang terombang-ambingkan. Berapa banyak hari-hari ini kekristenan saudara, iman kita, saudara, terombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Beberapa waktu saya ketemu dengan seseorang, saudara. Seseorang ini, tahun 95 saya ketemu beliau, saudara. Saya ketemu beliau. Orang ini, saya ketemu dia di sebuah bengkelnya. Di sebuah bengkelnya. Saya tahun 95 udah ada di Pamulang. Ya, 95 saya bergabung dengan GBI Pre, saudara. Saya ada gabung di sana sebelum GBI Pre, namanya Alpha Omega. Saya membantu pelayanan Pak Daniel selama 7 tahun. Saya membantu beliau, saudara. Saya belajar banyak hal dengan beliau. Saya banyak mengambil nilai-nilai positif ketika saya bersama-sama dengan beliau, saudara. Nah, saya pelayanan di situ. Nah, saya ketemu seorang bapak ini. Maaf. Seorang bapak ini, saudara, saya melihat memang agamanya Buddha, saudara. Karena di tokonya, di bawahnya itu ada meja abu, saudara. Ditaruh bawah. Singkat cerita, saya main ke sana. Saya ngobrol-ngobrol dengan bapak ini. Ternyata bapak ini mengalami sebuah pergumulan. Ya, dia sudah menikah beberapa tahun, belum memiliki keturunan. Ya, belum memiliki keturunan. Dan saat itu saya mulai bicara. Sementara waktu itu istri saya masih kerja di bank, ya. Saya kalau pagi siang itu saya melakukan penginjilan. Saya ketemu banyak orang. Nah, saya ketemu dengan bapak ini, saudara. Saya ketemu, beliau ini pasangan muda dan beliau ceritakan akan kehidupannya dan saya juga berbagi dengan orang tersebut. Saya berbagi dengan orang tersebut dan saya ceritakan, saudara. Saya ngomong sama bapak ini, engkohnya ini, ya. Saya bilang, saya nggak ngajak bapak jadi orang Kristen. Ya, saya tidak mengajak bapak untuk pindah agama jadi agama Kristen. Saya tidak ngajak mereka untuk pindah aliran, ya saudara, tidak ngajak pindah agama. Tapi saya berbagi dengan orang tersebut. Nah, ketika saya berbagi dengan orang tersebut, saudara, saya ceritakan kesaksian hidup saya berbagi dengan dia. Nah, singkat cerita,
sebelum saya pulang saya doakan dia. Ketika saya doakan, saya berdoa bla 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 bla, ya khususnya juga untuk keturunannya, ya kan? Untuk keturunannya. Sesudah itu saya lepas kontak, saudara. Saya lepas hubungan dan karena kesibukan pelayanan, kesibukan yang lain, saya tidak pernah bertemu, saudara. Saya tidak pernah bertemu. 15 tahun kemudian bertemu, saudara. 15 tahun kemudian bertemu dengan saya, ya. Saya nggak tahu ternyata orang tuanya dulu pernah datang ke gereja kita, saudara. Ya, singkat cerita, saya ketemu, ya kan? Saya ketemu justru waktu orang tuanya meninggal. Diajak sama Pak Pastor Wandi, saudara. Diajak melayat, loh saya ketemu, ternyata itu anaknya, saudara. Dia ceritakan sama saya keadaannya, kehidupannya. Pak, Bapak ingat dulu, saya ingat, saya berkata, saya ingat. Orang kalau udah ketemu saya sekali, saudara, saya memiliki ingatan yang kuat untuk ketemu dengan orang tersebut, saudara. Singkat cerita saya berkata sama dia, saya ingat, kamu punya pergumulan, waktu itu kamu bergumul untuk anak. Dia panggil anaknya, saudara. Panggil anaknya perempuan, saudara, Pak, ini anak saya yang Bapak doakan, sudah 15 tahun, saudara. Saya berkata, wow, terus ceritanya gimana? Nah, singkat cerita, saudara. Dia akhirnya pernah bergereja, pernah percaya sama Tuhan Yesus, saudara. Dia pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, dan mulailah orang tersebut ini ke gereja, saudara. Tetapi beberapa waktu saya ketemu, saya datang lagi ke tokonya, saya tanya sama dia, gimana sekarang masih ke gereja enggak? Pak, saya sudah hampir beberapa tahun, 3 atau 4 tahun saya udah enggak ke gereja. Kenapa kamu enggak ke gereja? Alasannya dia kembali ke masa lalu. Dan hari-hari ini kemarin saya bertemu, saya ini bimbang, Pak. Saya ini ragu. Saya sekarang ini enggak punya kepastian, Pak. Karena ada banyak orang ketemu dengan saya, memberikan ajaran-ajaran yang sedemikian rupa, dan itu membuat saya bimbang. Saudara, saya ketemu orang ini sedang dalam kondisi bimbang. Saya terus berdoa supaya dia bisa saya follow up, saya mentorin. Nah, selama itu, saudara, sebenarnya orang ini sudah di gereja. Sudah aktif di sebuah gereja. Namun, kenapa orang ini undur? Karena luka, karena kecewa. Ya, karena kecewa, saudara. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Kenapa orang ini kecewa, saudara? Kalau saya melihat orang ini kecewa, saya ngomong sama dia, kenapa kamu kecewa? Dia sebutkan, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan orang Kristen, modelnya seperti itu dan sebagainya. Saudara, saya sedih terus terang mendengar berita yang seperti itu, ya, kecewa. Dan saya pun juga berkata, kamu salah. Ya kan? Kalau kamu datang ke gereja hanya lihat orang-orang yang pakai jas seperti ini, ya kan? Kamu bisa kecewa. Kalau engkau datang ke gereja ingin mendapat perhatian dari pemimpin, engkau tidak mendapatkan perhatian, maka engkau akan kecewa. Engkau akan meninggalkan Tuhan. Dan saya berkata, pendeta manapun, saudara, sekalipun gelarnya pendeta, saya mau katakan pendeta pun juga manusia, saudara. Dan kalau engkau kecewa dengan orang-orang gereja, keadaan orang-orang gereja, ya menurut saya dia dikecewakan oleh beberapa orang. Kan gak semua jemaat mengecewakan dia. Nah, karena itu seringkali mereka memakai atas nama saya kecewa sama orang Kristen. Ya kan gak semua orang Kristen seperti itu. Tapi singkat cerita saya mulai arahkan, saya mulai bimbing dia, saudara. Artinya yang saya mau sampaikan pada pagi atau siang hari ini, saudara. Mari dalam hidup ini kita harus menjadi berkat, baik di dalam rumah Tuhan maupun di luar gereja. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi kita bukan hanya menjadi berkat di dalam, saudara. Kita pun juga menjadi berkat di luar. Kita menjadi terang di dalam, kita menjadi terang di luar juga.
Dan saudara dan saya tidak bisa menyalahkan dia, saudara. Kadangkala kita ini sebagai hamba Tuhan berkata begini, loh jangan lihat manusianya toh. Loh ya nggak bisa, saudara. Kalau nggak lihat manusia, mau lihat siapa, saudara? Saya mau memang benar, saudara. Kita nggak bisa melihat Tuhan, saudara. Dengan kasat mata kita. Tapi saya mau katakan, saudara bisa melihat Tuhan ketika orang itu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Lewat kehidupan kita itulah kita bisa melihat Tuhan, saudara. Bahwa di dalam diri orang tersebut ada roh takut akan Tuhan. Di dalam diri orang tersebut ada firman Tuhan. Di dalam diri orang tersebut ada Tuhan. Jadi ketika saudara hidup, ya kan? Ketika saudara hidup, disitulah kita harus memancarkan kehidupannya Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang saudara hidupi dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa menjadi saluran berkat. Injil yang terbuka. Firman Tuhan yang transparan. Saudara. Kalau di dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah saudara dan saya itu adalah Injil yang kelima. Saudara. Saudara Injil yang kelima. Yang siap dibaca oleh banyak orang. Supaya orang itu melihat hidup saudara. Bukan karena jenggotnya, bukan karena kumisnya, bukan karena rambut panjang atau rambut pendek, saudara. Penampilan saya seperti ini tidak membawa saya ke surga. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi saudara, saya mau ajak Bapak Ibu saudara justru lewat hidupmu loh, saudara. Bukan karena engkau pakai jas, bukan karena engkau pakai baju merah atau pakai baju kuning, saudara. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau itu, yaitu bagaimana hidupmu itu dibaca oleh banyak orang. Hidupmu itu melakukan sentuhan, hidupmu melakukan perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang mencerminkan pribadi Tuhanmu, saudara. Beberapa waktu di berita, saudara, beberapa waktu preman-preman ditangkap, ya kan? Nah, puji Tuhan, saudara, luar biasa yang banyak jadi preman itu ternyata orang Kristen, saudara. Terbukti dari mana? Kalung salibnya gede, nyandang gelar preman, ya kan? Preman ditangkap gitu ya, ditangkap kalung salibnya gede, saudara. Wah, apakah seperti itu, saudara? Kita pakai kalung salib, saudara. Kalung salib bukan nakut-nakuti, ya. Saudara jadi debt collector pakai kalung salib supaya orang itu bayar sama saudara. Enggak, saudara. Saya mau berkata, saudara, kalung salib itu bukan untuk nakut-nakuti nasabah. Bukan untuk nakutin orang. Saudara pakai kalung salib itu, saudara, bukan ditentukan kalung salibnya, tapi bagaimana salib itu hidup dalam hidup saudara. Itu yang terpenting, saudara. Karena itu, saudara, saya ketemu dengan berbagai macam agama, aliran agama apapun, saudara. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, puji Gusti, saya diterima, saudara. Diterima. Teman-teman saya haji ada, saudara. Teman saya dari agama-agama lain banyak, saudara. Saya masuk dengan mereka, saya bergaul dengan mereka, saya belajar nilai-nilai positif yang saya ambil, dan mereka belajar dari nilai-nilai positif yang ada dalam diri saya bagikan, saudara. Mereka ambil sesuatu, dan kita menjadi sebuah diskusi yang harmonis, tanpa membawa merek agama, saudara. Saya katakan semua agama baik, saudara. Tapi di sini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya. Satu kali saya bermain ke rumahnya Pak Haji, saudara. Saya main ke rumah Pak Haji, saya asik main ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan beliau waktu itu jam 12 ada sholat asar ya. Nah dia katakan begini, Pak Amos minta maaf, saya tinggal sebentar ya, saya mau sholat gitu. Saudara, oh iya Pak, silahkan. Tapi saya berkata, Pak baik saya temenin. Lah saya ditinggal sendirian saudara, dia sholat, ya udah ini kan ibadah. Saya temenin, saudara. Loh, oke Pak. Dia tahu saya pendeta, saudara.
Dia tahu saya pendeta, saya berkata sama Pak Haji, saya temenin. Saya pinjam sarungnya, Pak. Dia agak menatap saya itu bingung, saudara. Ya kan? Dia lihat saya seperti itu, oke, saya pinjam sarungnya. Dia wudhu, saya wudhu, saudara. Ya kan? Dia ambil air, saya ambil air, saudara. Saya tahu dia melihat, menatap saya bingung begitu. Ada satu tanda tanya. Loh, ini pendeta kok kayak begini? Ya kan? Saya ajarkan, saudara, sesuatu kepada mereka. Singkat cerita, dia wudhu, saya wudhu. Dia doa dengan caranya, saya doa dengan cara saya. Terus setelah selesai, ya, ibadah, dia selesai sembahyang, selesai, saya ikutin. Nah, singkat cerita, dia duduk sama saya. Dia tanya, melanjutkan misteri ini, sebuah tanda tanya yang ada di dalam pikirannya. Dia tanya sama saya, Pak Amos, kan Pak Amos ini pendeta. Iya, saya pendeta. Loh, kok Pak Amos tadi sholat? Itu kan yang dilakukan oleh saya sebagai orang Islam. Saya tanya sama Pak Haji ini, Pak, tunjukkan tolong ayatnya. Kalau sembahyang seperti itu hanya dilakukan khusus oleh agama Islam. Saya coba tunjukkan di Al-Qur'annya, tunjukkan ayatnya di mana gitu loh. Kalau sembahyang, sholat seperti itu hanya ditujukan sama ditulis di Al-Qur'an umpamanya ini dilakukan untuk orang Islam, ya kan? Seperti itu. Saudara, saya tanya beliau nggak bisa menjawab. Terus akhirnya dia tanya sama saya, loh terus tadi Pak Amos doanya gimana? Saya doa sama iman saya ketika Bapak Bismillahirrohmanirrohim, ya kan? Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ketika beliau kata bersihin tangannya, saya doa, Tuhan sucikan, kuduskan tangan saya, supaya tangan saya, apa yang saya sentuh oleh tangan saya menjadi berkat. Kuduskan tangan saya, supaya saya bertobat dari SD kelas 6 sampai kelas 3 STM, itu ijazah saya, tanda tangannya saya palsuin semua, saudara. Orang tua nggak tanda tangan, saudara. Ya. Nah, maka dari itu saya sucikan tangan saya, saudara. Nah, bagaimana tangan saudara? Ya kan? Apakah untuk ngambil uang, untuk nyuri, untuk tanda tangan palsu, dan sebagainya. Maka saya berdoa, saya sucikan, kuduskan. Mata saya, jidat saya, Pak Haji waktu Bismillahirrahmanirrahim, jidatnya diginin 3 kali. Saya juga ikut 3 kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ikutin. Ya. Saya ngomong, saya doa. Waktu beliau, Allahu Akbar, gitu. Lah begini, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau berkati. Ikut, sudah. Setelah saya ikut, loh, Pak, boleh begitu. Loh, selama ini saya nggak mati itu, berarti boleh tuh. Ya kan? Saya jadi berkat. Singkat cerita, saudara. Pak Haji ini buka hatinya. Pak, kalau begitu doakan saya. Saya mau ikut percaya sama Isa Al-Masih. Saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Kita jadi berkat, saudara. Kita menyentuh. Karena Paulus berkata, jikalau kamu masuk di kalangan orang Yahudi, hendaklah kamu seperti orang Yahudi, saudara. Ya kan? Kita tidak menghilangkan tradisi budayanya, tapi kita memberikan nilai-nilai kebenaran di dalam tradisi dan budaya itu, saudara. Jadi berkat, saudara. Kemarin menarik pertanyaan di orang bilang Cibeng, Cina Benteng, saudara. Ya kan? Saya tanya ini, kenapa sih kalian kok nggak mau dibaptis? Ternyata karena orang ini nggak mau dibaptis, mereka berkata begini, Pak, saya nggak mau dibaptis karena saya ini dari tradisi budaya orang Tionghoa, saudara. Ya orang katanya Cibeng, Cina Benteng begitu, jadi punya tradisi seperti itu. Kalau Imlek kan harus pegang hiu, saudara. Dia tanya, Pak, boleh nggak saya pegang hiu? Gitu ya. Saya gampang aja, jeplak aja. Kamu mau pegang 10, mau makan hiu kalau doyan, nggak apa-apa. Saudara, dia kaget. Jadi pegang hiu nggak apa-apa. Loh, mana ayatnya pegang hiu dosa? Saudara, saya kasih tahu. Mana ayatnya? Oh, jangan pegang hiu, itu dosa. Nggak ada tuh, saudara, ayatnya. Setelah itu saya mulai ngomong, saya mulai bicara. Saya kasih tahu kepada teman-teman, mau pegang hiu, ya kan? Itu buat saya enggak masalah. Artinya begini,
Yang nggak boleh itu menggunakan hiu ini, ya kan? Hiu ini kan digunakan untuk berdoa, membakar pendupaan, ya kan? Menyembah untuk membakar pendupaan, penyembahan sebagai asap yang dinaikkan, saudara. Nah, kalau iman saya, bagaimana kita orang Kristen untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang punya budaya seperti itu? Saya pegang hiu, saudara, kalau saat saya dibutuhkan di tengah-tengah lingkungan mereka. Saya ikutin, saya pernah pergi ke wihara, saudara. Wihara Tuban. Ini kesaksian, saudara. Wihara Tuban. Yang menghadap ke laut. Ya kan? Satu-satunya wihara di dunia yang menghadap ke laut. Dan kononnya memiliki kesaktian, kehebatan yang sangat luar biasa. Keren sih, saudara. Ya. Kapan-kapan kita wisata ke sana. Ini Pak Amos ajaran sesat lagi nih. Ya kan? Kita wisata ke sana untuk apa? Kita doa supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Jangan lewatin wihara aja. Saudara, kalau saudara hidup di dalam Kristus, nggak perlu seperti itu. Nanti setannya malah, wah gua takut-takut nih loh. Saudara, saya mau ke tempat yang angker, tempat wihara apapun, tempat ibadah apapun, saudara. Saya nggak pernah hikaralapasandakata. Dalam nama Yesus, saya usir. Loh saudara, kalau nggak perlulah ngusir-ngusir seperti itu, saudara. Ya, nah ini belajar, saudara. Singkat cerita, saya pergi ke wihara itu, saudara. Wihara, teman bawa hiu, saudara. Diajak untuk doa. Di situ ada Dewi Kwan Im, ada Sambokong, terus yang orang jenggotnya panjang itu siapa Pak? Namanya? Kwan Kong, saudara. Itu banyak patung-patung besar begitu, saudara. Saya doa, saudara. Ya, teman saya masuk di situ, saya doa. Di situ ada tempat yang gede ditaruh di situ, saudara. Saya juga masuk, saudara. Ini pendeta nyentrik makanya, saudara. Saya bilang pendeta saudara itu langka, saudara. Kalau pendeta langka itu mahal harganya. Makanya saudara harus benar-benar belajar, ya. Ambil input yang positif dari saya, saudara. Kok saya sebetulnya mau khotbah mata air kok mengarah ke sini, saudara. Ya mungkin ini yang ibadah sore ini mau melakukan siang melakukan gerakan yang luar biasa ini nanti, ya. Kok saya diarahkan Tuhan untuk bicara ini, saudara. Padahal saya sudah siapkan khotbah yang lain, ya. Saya lakukan itu, saudara. Saya lakukan, saya doa, ya kan. Mereka pegang yuk ke 8 dewa, saudara. Yuk puji Tuhan, kita bukan hanya punya 8 dewa, saudara, ya kan. Punya 12 rasul. Itu kan gelarnya sama seperti dewa, ya. Singkat cerita saya doa di situ. Setelah itu sama, saudara. Saya doa kepada Tuhan Yesus. Dia tanya teman saya, Pak Amos, kok Pak Amos ini pendeta kok masuk wihara? Emangnya nggak boleh? Ya gampang aja. Ayatnya mana? Pendeta nggak boleh masuk wihara gitu. Ayatnya mana? Loh kan saya selalu kembali kepada firman, saudara. Ayatnya mana? Singkat cerita, saudara. Saya ngomong sama dia. Saya ceritakan. Loh Pak Amos tadi kok pegang hiu? Doa sama siapa? Loh saya doa sama Tuhan Yesus. Doa saya apa? Yang isinya di dalamnya itu apa? Saya doa, Tuhan, aku minta ampun. Mohon ampuni Tuhan, orang-orang yang hari ini yang dibutakan. Mereka yang melakukan ritual yang seperti ini, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kan berkata, jangan membuat ilah bagimu, jangan membuat patung-patung yang menyerupai apapun, termasuk patung Yesus sekalipun, saudara. Tidak boleh, saudara. Ada patung Yesus, saudara terus nyembah di berhadapan patung Yesus sekalipun. Firman Tuhan melarang. Dan saya ceritakan, saudara, tentang kebenaran. Dan singkat cerita, saudara, orang itu terima Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kita ini harus jadi berkat, kita ini harus jadi teladan, jadi contoh dalam hidup mereka. Jangan kita jadi garam di kandang sendiri. Jangan menjadi terang hanya di gereja. Setelah di luar gereja jadi gelap, saudara. Simbol yin dan yang. Yin, yang, saudara. Hitam dan putih, saudara. Itu tidak terlepas. Itu pilihan, saudara. Saudara mau hidup di dalam kehidupan yang hitam, atau saudara memilih kehidupan yang putih, saudara.
Alkitab sendiri mengatakan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, saudara. Saudara dan saya disuruh untuk memilih, saudara. Di dalam sebuah pilihan. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau teman-teman kita dari Buddha kemarin pergi ngambil air, saudara, disimbolkan, dilambangkan bahwa kita ini dalam hidup ini butuh air, saudara. Sebenarnya, saudara, yang dimaksudkan bukan hanya sebuah air yang seperti ini, saudara. Nah, air yang perlu, yang kita butuhkan, selain air yang kita konsumsi setiap hari, air bersih yang seperti ini hanya untuk kebutuhan tubuhmu, saudara. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari kebutuhan tubuh saudara, yaitu air kehidupan. Tolong munculkan ayatnya, Bro. Ya, ayat tadi. Tolong perhatikan, jangan bercanda di belakang, ya, jangan kehilangan momen, ya. Ini penting sekali. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, saudara. Ada banyak orang Katolik pergi ke Sendang Sono, Gua Maria. Tujuannya ke sana, saudara, di gua itu. Nah, menurut kepercayaan di gua itu ada mata air, saudara. Nah, mata air itu disakralkan, dianggap mata air ini suci, saudara. Maka banyak orang berbondong-bondong, mereka datang ke mata air. Yang sifatnya, saya katakan, sementara. Sementara. Orang memerlukan air itu ke sana untuk mendapatkan air itu, saudara. Tapi sifatnya sementara. Tidak memberi kehidupan. Hanya sesaat. Air ini, saudara, saya tenggorokan saya kering. Saya minum. Menyegarkan tenggorokan saya. Sehingga suara saya lebih jelas lagi vokalnya. Ya kan? Tetapi, saudara, kalau saya ngomong terus, nggak ada air, kering terus kembali. Hanya sesaat melegakan. Ada kepercayaan dari saudara kita Islam pergi ke Arab Saudi naik haji, dan yang setelah melakukan ibadah ke sana mereka mencari air Zam-Zam, saudara. Oleh-olehnya biasanya tolong oleh-olehnya bawakan saya air Zam-Zam, saudara. Orang India pergi ke Sungai Gangga, saudara. Untung kita orang Pamulang nggak pergi ke Danau Setu, saudara. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti hari ini yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan air yang dari dunia ini. Bukan seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria datang ke sumur itu, sumur Yakub kalau tidak salah ya, pokoknya ke sumur itu. Nah, perempuan ini ngambil air, menurut tradisi Yahudi, budaya Yahudi, perempuan Samaria dengan Yahudi tidak bisa berhubungan, tidak bisa komunikasi, ada jarak, saudara. Nah, wanita ini yang menimba air di sumur itu, Tuhan Yesus datang menghampiri, saudara. Tuhan Yesus membawa satu pembaharuan, membongkar, menghancurkan tembok-tembok, batasan-batasan yang dibuat oleh suku-suku itu, saudara. Sehingga mereka tidak bisa, antara suku Yahudi dengan suku Samaria, tidak bisa berdampingan. Karena ada tradisi budaya masa lalu, saudara, yang membatasi tidak bisa berhubungan. Tapi Yesus datang kepada perempuan itu, dan perempuan itu kaget. Loh, kamu orang Yahudi, kenapa kamu menghampiri aku orang Samaria? Ya, kan ini udah jatah saya, waktumu udah habis Yahudi, ya kan? Waktumu sudah habis, ini waktunya orang Samaria untuk ngambil air. Ya, jamnya udah habis, gitu, kira-kira begitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus membawa pendobrakan tradisi-tradisi itu, budaya-budaya itu. Justru Yesus berkata kepada perempuan itu, berikan air bagiku. Saudara. Sampai
Yesus minta air, tapi jawabannya macam-macam ini perempuan, saudara. Ya kan, cerita bla 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 bla. Membuktikan bahwa wanita ini, saudara, ada persoalan, ada masalah. Wanita ini sebenarnya juga gambaran dari kehidupan kita. Wanita ini, saudara, suami yang tinggal di rumahnya, itu suami selingkuhan. Dan suaminya itu ada 6 laki-laki, saudara. Artinya, wanita ini, saudara, dia tidak puas, kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga dia tidak melakukan kebenaran, yaitu satu suami. Enggak, saudara. Kondisinya seperti itu, mewakili keadaan manusia hari ini. Maka dari itu wanita Yesus ngomong kepada wanita ini, kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan kau berikan air kehidupan, dan kamu tidak akan haus lagi. Artinya, kamu akan sembuh, kamu akan mengalami kelepasan, kamu akan mengalami kemenangan dari kehidupan yang sedemikian rupa, saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Karena itu, saudara, untuk menjadi orang Kristen gratis, tidak ada tarifnya, tidak disuruh bayar, saudara. Ayo masuk Kristen bayarnya sekian. Enggak. Yesus menerima saudara dengan cuma-cuma. Bahkan Yesus memberikan mata air kehidupan dalam hidup saudara. Supaya apa? Ketika air yang mengalir dalam kehidupanmu, saudara, di dalam hidupmu, Yesus bersinergi di dalam hidupmu, maka kehidupan Kristus itu akan memberikan aura ilahi. Bahasa spiritualnya begitu. Aura ilahi, memiliki karisma ilahi. Ada sesuatu yang mengalir dalam hidupmu, itulah yang menjadi daya tarik bagi orang-orang tertarik dengan saudara. Ngajak rekan bisnis, ngajak sesuatu dan segala macam. Karena apa? Ada potensi di dalam dirimu. Ada karunia dalam dirimu. Ada kemampuan dalam dirimu, saudara. Ada talenta dalam dirimu. Karena apa? Air kehidupan itu sudah masuk dalam hidupmu. Nah, air kehidupan ini bisa mengalir atau enggak, saudara? Bisa mengalir dalam hidup saudara, bisa juga enggak. Kalau saudara sumpelin, saudara. Saudara tutup sendiri mata air ini, saudara. Dengan perbuatan kecemaran, perbuatan dosa. Sehingga mata air ini tidak bisa maksimal, tidak bisa berfungsi dengan baik, saudara. Sedikitnya ada beberapa hal, saudara, yang akan saya bagikan kepada saudara. Sebagai Yesus sebagai mata air kehidupan. Saudara catat saja, si kitab Sakaria pasal 14, ya, tolong dimunculkan. Kitab Sakaria pasal 14 ayat yang ke-8. Di sini saudara baca, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin, saudara. Nah, saya mau katakan, yang pertama, Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim, saudara. Jadi yang pertama, Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim, saudara. Musim panas, air ini terus mengalir, saudara. Musim dingin, air ini tetap mengalir dengan baik. Nah, saya mau katakan siang hari ini bahwa Yesus bukan hanya sebagai mata air saja, tetapi Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim dalam hidupmu, saudara. Ngerti ini, saudara? Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim. Artinya apa? Ketika saudara datang kepada Tuhan, bukan karena mood atau enggak mood, saudara. Mood enggak mood, saudara. Ada masalah atau enggak ada masalah, itu tidak mempengaruhi mata air itu mengalir dalam hidup saudara. Jadi, yang pertama, Yesus sebagai mata air yang tidak pernah kenal musim, saudara. Musim panas, mata airnya tetap bagus, saudara. Biasanya kalau musim kering, ya kan, nggak keluar air, saudara. Tapi saya mau berkata,
Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim. Mau musim kering, mau musim di mana musim harga-harga mahal, mau musim harga-harga naik, musim BBM naik, saudara, musim korupsi lah segala macam, nggak ngaruh buat hidup saudara. Ketika engkau menempatkan Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim, saudara, di dalam hidup saudara. Saudara, jangan, ya lagi males ini lagi musimnya males nggak ke gereja, saudara. Jangan, saudara. Mata air yang tidak mengenal musim ini biarkan meluap-luap dalam hidupmu. Justru ketika engkau punya masalah, semakin dekat sama Tuhan. Justru engkau diberkati sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Makanya lagunya Rhoma Irama itu akan terjadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya kan? Artinya begini, saudara. Jikalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan diberkati. Tuhan akan memberkati saudara. Pak Yakub Nawawi mengatakan begini. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Banyak ibadah, rajin beribadah, rajin amal. Terhisap dalam hope, terhisap dalam doa pagi, terhisap dalam pelayanan, kegiatan gereja dengan positif, saudara. Maka saya percaya Tuhan pelihara saudara, Tuhan berkatin saudara. Kalau saudara ke gerejanya hanya seminggu sekali, hanya ibadah raya aja, ya berkat saudara seminggu sekali. Nanti saya kasih tahu saudara. Bagaimana saudara terhisap dengan Kristus, saudara? Ketika saudara terhisap dengan Kristus, Yesus memberi input yang positif dalam hidup saudara. Maka dalam hidup saudara, saudara akan dikejar dengan kesuksesan. Kejar keberhasilan, saudara. Bukan saudara ngejar keberhasilan, saudara. Tapi keberhasilan, kesuksesan mengejar saudara. Karena apa? Karena engkau jadikan Yesus sebagai mata air dalam hidupmu. Dan Yesus bukan hanya sebagai mata air kehidupan. Tapi Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim, saudara. Ini dahsyat, saudara. Banyak orang gulung tikar, saudara tidak akan pernah gulung tikar. Banyak orang bangkrut, saudara. Saudara nggak bangkrut, saudara. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengganggu orang yang di luar sana, saudara. Tapi selalu ada perbedaan. Bagi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai mata air yang tidak kenal musim. Yang kedua, dengan cepat. Haleluya. Saudara masih bisa ngikutin saya? Mau selesai atau mau terus? Kalau gampang, saudara. Ya, saya ini pendeta yang enak. Mau terus saya terusin. Mau Pak ini udah jam 12 waktu habis. Ya kita habis. Gampang kan? Enak ya. Makanya pendeta yang seperti ini langka, saudara. Oke, Wahyu pasal 7 sekarang. Wahyu pasal 7 ayat 17. Tolong bukakan. Kitab Wahyu ya. Pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Artinya, jadikan Yesus sebagai mata air yang kedua ini. Jadikan di dalam hidup saudara ada mata air sukacita. Yang siap menghapus air mata duka cita, saudara. Jadikan Yesus sebagai mata air penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita, dalam bahasa Jerman saya, setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga, amarga percaya rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Dok 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 dok. Nah, ya, yang percaya katakan amin. Terus pokoknya ngerti nggak ngerti amin aja lah, saudara. Ini yang baik, saudara. Jadi ketika engkau menjadikan Yesus sebagai mata air sukacita, awet muda, saudara. Maaf, mukanya nggak dempulen, saudara. Ya kan? Nggak itu loh, saudara. Pakai sunblock ini, pakai dandan yang tebel, saudara. Asli, orisinil, saudara. Made in surga, made in the rock, saudara. Karena apa? Ada sukacita yang meluap dalam hidupmu. Kalau orang sukacita jauh dari penyakit. Yang setuju katakan amin. Enak, haleluya. Kita ketawa sama-sama. Haleluya. Ada yang ngantuk nggak? Kalau ada khotbah begini ketiduran kebangetan, saudara. Kalau tidur cubit, saudara. Ini khotbah keren begini ngantuk, saudara.
Bahkan kalau ngantuk itu roh penidur, itu harus didoakan, saudara. Ditengkek dalam nama Yesus, roh penidur. Jangan roh ngantuknya diusir, saudara. Giliran, aduh gak bisa tidur. Lihat, roh tidur ini diusir, saudara. Jadi kelop terus, saudara. Ya. Jangan salah doa, saudara. Makanya kita ini harus belajar bagaimana doa dengan benar. Dalam nama Yesus, roh tidur, saya usir. Salah, saudara. Ya, roh penidur, itu yang harus diusir. Ya kalau saudara gak bisa tidur kan repot, saudara. Ya kan, mahal bayarnya. Jadi, jadikan Yesus sebagai mata air sukacita dalam hidup saudara. Orang yang sukacita, saudara, itu punya daya tarik loh, saudara. Saudara punya pacar yang mukanya cemberut terus, merengut terus, atau saudara punya kekasih yang penuh dengan sukacita. Ditraktir di pinggir jalan pun sukacita. Saudara, ya kan? Ya, benar saudara. Makanya saudara, ini ada lowongan ini ya, ada Mas Kris, ada Mbak Ripa, ini ada Mas Niko, ya Mas Maranatha. Ini mereka masih single, mereka saya percaya mereka ini punya masa depan cerah, saudara. Ya, silakan saudara ambil mantu dia. Promosi, saudara. Jadi yang kedua, jadikan Yesus sebagai mata air yang penuh sukacita. Orang yang penuh sukacita itu awet muda. Amen. Orang yang penuh dengan sukacita, awet muda, saudara. Gampang, saudara. Kalau saudara cepat tua, suka-suka marah aja. Marahin suamimu, pokoknya siapa aja marahin, saudara. Entar usianya 17 sudah kayak 71, saudara. Keriput di mana-mana, saudara. Seperti itu, saudara. Tapi kalau orang ada air sukacita mengalir dalam hidupmu, saudara, lihat saudara. Biar saya katanya, saudara, dulu mirip Rano Karno, sekarang kayak Mat Solar, saudara. Tapi istri saya melihat saya, aduh, kamu ini kayak uang celik katanya, saudara. Kecelik sama siapa lah, saudara. Iya kan? Ya. Karena apa, saudara? Ada air sukacita mengalir dalam hidup saudara. Makanya ketika ada air sukacita, kita nggak pernah bosan sama suami, kita nggak pernah bosan sama istri, kita nggak pernah bosan sama anak, saudara. Karena apa? Sukacita. Amen. Izinkan siang hari ini, bukan hanya engkau menerima air sukacita, mandilah dengan sukacita. Basahi hidupmu dengan sukacita. Amin. Yo, saudara, saya pernah doain orang tiba-tiba terima sukacita. Orang itu menari, tertawa, sukacita. Luar biasa. Karena roh sukacita ada dalam hidup saudara, bukan roh tertawa, saudara. Roh sukacita yang membuat orang itu tertawa. Karena ada loh orang udah ngelihat Mr. Bean itu nggak ketawa, saudara. Ya kan? Karena apa? Matanya ngelihat, pikirannya mengapa? Besok debt collector datang, besok ditagih utang, bagaimana bisa ketawa, saudara? Ya kan? Tapi kalau roh sukacita ada dalam hidupmu, engkau punya utang berapa, engkau punya masalah berapa, Tuhan akan beri kemampuan untuk menyelesaikannya. Bukan berarti nggak mau bayar utang, saudara. Puji Tuhan, gereja kita sudah nggak punya utang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kabar sukacita, tetap sukacita. Pak Tony yang punya 3 ruko ini, saudara, sudah ketemu, belum dijual dalam waktu dekat ini. Dia katakan begitu. Oke. Kalau belum dijual ya udah, memang kita belum punya duit kok, ya kan? Nanti pas dia jual, saudara, duit kita udah banyak, ya kan? Jemaat sudah diberkati, yang tadinya nggak punya motor, yang tadinya nggak punya mobil, yang tadinya nggak punya rumah, yang tadinya nggak punya usaha sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu kan perpuluhannya ningkat. Ya kan? Kalau sudah perpuluhannya meningkat, mau harga berapa? Gua beli. Amin. Haleluya. Itulah Allah kita, saudara. Roh sukacita itu, air sukacita itu harus ada dalam hidup kita. Luar biasa. Yang keberapa sekarang? Ketiga, dengan cepat. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga sekarang. Wahyu 21 ayat yang ke-6 yang tadi. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6, saudara.
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi yang ketiga, jadikan Yesus sebagai mata air keabadian, saudara. Jadi yang ketiga, yang awal dan yang akhir, saudara. Ketika engkau datang kepada Yesus sebagai sumber mata air yang abadi. Mata air abadi, saudara. Keabadian. Wah, ini luar biasa. Karena Yesus yang awal dan yang akhir, saudara. Tidak ada lagi. Ini bicara tentang kesempurnaan. Yang awal dan yang akhir. Ini mata air mujizat, saudara. Ya kan? Mengalir terus. Kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Air itu mengalir, saudara. Mengalir terus. Jadi air kehidupan ini, saudara. Air keabadian harus ada dalam hidup saudara. Ketika air keabadian itu masuk, mengalir dalam hidupmu. Firman Tuhan mengatakan, dari dalammu akan terpancar air kehidupan. Coba saudara, kalau saudara kepahitan, umpama kepahitan, lagi ada kepahitan, bahasanya nyelengit, saudara. Nyeletuknya sakit gitu. Ya kan? Itu orang yang lagi kepahitan, saudara. Bahasanya nggak enak. Ngomong itu saudara, ngerasa di dalam hati, ini orang nyelekit banget ya. Tajam ngomongnya itu, saudara. Sakit gitu, menyakiti, saudara. Itu di dalamnya ada air kepahitan, saudara. Nah, kalau orang kepahitan ini, saudara, jangan sekali-kali saudara basa-basi sama dia, saudara. Didamprat, saudara. Kita kasih tahu, "Salam Pak, ya selamat siang, Bapak udah makan belum?" "Ngapain sih lu nawar-nawarin gua? Apa urusannya?" Loh, saudara, itu mengalir kepahitan, saudara. Ya kan? Ada banyak orang-orang yang seperti itu. Karena itu, saudara, bagikan air keabadian itu, bagikan air sukacita kepada orang-orang yang mengalami kepahitan. Berbagilah dengan mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengalami kepahitan, kekecewaan, saudara yang menyembuhkan, saudara. Datang, pulihkan mereka, saudara. Ya. Terima air keabadian itu. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat, saudara. Haleluya. Saudara itu bersyukur loh, saudara. Saya belum pernah khotbah kemana-mana ini. Ini makanan fresh. Baru saya pesan dari surga, saudara. Jadi saudara mendapat makanan yang luar biasa. Jadi Wahyu pasal 22 ayat 1 sekarang. Wahyu pasal 22 ayat 1. Oke. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, saudara. Saya menamakan ini air awet muda, kan? Air awet muda, saudara. Dikatakan lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, saudara. Jadi kalau saudara ke sungai ini, hanya saudara kalau memanfaatkan hanya untuk minum aja, salah, saudara. Ya kan? Disediakan air kepadaku, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, saudara. Jadi kalau saudara hanya cuman mengambil air ini, cuman saudara jadikan untuk minum, rugi, saudara. Air ini saudara bukan hanya untuk minum, saudara bisa jebur dan berenang-renang di air sungai sukacita, air sungai kehidupan yang seperti kristal. Lah kalau engkau berenang di air sukacita, saudara, awet muda enggak? Kalau saudara nyanyi tepuk tangan cuman segini, saudara, lama-lamaan kaku semua. Asam uratmu bernaik, saudara. Tapi kalau engkau nyanyi, pujian mengatakan, mor, mor, mor. Ya, kan keren, saudara. Ya, coba saya khotbah. Umpamanya saya khotbah di gereja ini begini, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini, mari kita membuka kitab Yohanes pasal 3 ayat 3. Saudara, amin. Saudara, iya kan? Kenapa saya khotbah gerak begini? Ada sukacita. Ketika saya bergerak begini, saudara, ini kan pendeta jarang olahraga, saudara. Ya kan? Ini keringetan, gobios, detox, saudara. Racun-racun keluar, asam urat keluar, saudara, kolesterol keluar, saudara. Makanya pendetamu awet muda nanti. Panjang umur, saudara.
Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Jadi yang keempat ini air awet muda. Jadi kalau mau ke awet muda nggak perlu saudara datang ke Maerot, saudara. Haleluya. Datang kepada Yesus. Amin. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Yuk berdiri semua, saudara. Berdiri semua. Yang terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Terus, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dikatakan, hendaklah ia datang. Terus, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Wih, saudara, luar biasa, saudara. Lihat, di sini dikatakan, hendaklah engkau datang dan engkau terima dia. Siang hari ini, dia menawarkan air ini, saudara. Mari ambil air ini, penuhkan dalam hidupmu, saudara. Saudara tenang sejenak, petugas perjamuan kudus akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, akan mengantar roti dan darah Yesus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tenang sejenak, petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan.